Manggil. Asik. Coba. Gaya ngentot anjing. Yuk, gas. Ini apa? Ada deh. Waduh, halo. Selamat sore. Kurang semangat. Sore. Kalian tidak perlu tahu Bapak akan membawakan pelajaran apa dan siapa nama Bapak. Tapi di sini Bapak akan membawakan pelajaran sejarah. Pagi ini nggak masak-masakan aja. Bos, bisa. Ini sejarah penting. Sejarah Ya. Kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk bersemangat dalam menjawab? Karena pelajaran sejarah itu bukan hanya sekedar menghafalkan fakta yang sudah terjadi, tapi kita juga harus menggunakan emosi dan berempati tentang apa yang sudah terjadi. Itu di belakang jangan tidur. Oke? Ini di bawah fan aja semuanya, jangan terlalu tegang. Di sini Bapak akan membawakan sebuah metode yang berbeda. Karena biasanya sejarah itu menghafal cerita, lalu ulangan, kita jawab, kita hafal. Biasanya seperti itu, bukan? Ya. Di sini Bapak akan mengutip satu kisah yang terjadi dan bagian sejarah Indonesia, yaitu tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ada yang pernah tahu? Tahu. Apa istilahnya tanam paksa? Kalau tahu. Paksain. Istilahnya itu adalah bukan, itu Jepang. Istilahnya adalah kultur stelsel. Pernah dengar? Nah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu datang dan menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Jangan grogi, Pak. Ya, sistem tanam paksa ini ya yang terjadi di Indonesia adalah bagi rakyat yang memiliki tanah itu pakai earphone denger lagu tuh. Enggak. Ya mudah. Alat bantu dengar ya. Iya. Parah banget tapi. Oke, balik. Ya, di mana rakyat yang memiliki tanah pada saat itu harus menyisihkan 20% bagian lahan tanahnya untuk ditanami barang-barang yang akan diekspor ke Belanda seperti kopi, tebu, pokoknya rempah-rempah dan nila itu. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, dia harus bekerja selama 66 hari per tahun. Ya. Lupa. Dan rakyat yang punya tanah itu dia harus jual dengan harga yang murah. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya rakyat Indonesia pada saat itu. Udah punya tanah, harus dibagi 20%-nya untuk tanam-tanaman yang harus diekspor ke Belanda dan dijual dengan harga murah. Lalu yang tidak punya tanah harus kerja. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu adalah rakyat jadi sengsara, miskin. Tuh. Itu yang dampak terhadap Indonesia, negara kita. Kalau dampak yang terjadi pada dunia Belanda, yang pertama, ekonomi mereka meningkat, rempah melimpah. Itulah yang terjadi pada kita dan bagian dari sejarah negara kita. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, di mana pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar
menghafalkan fakta, mengerti fakta dan sejarah yang sudah terjadi. Tapi di sini kita melibatkan emosi dan harus belajar untuk berempati dengan sesuatu yang sedang terjadi. Oke, dengan teman-teman di sini siapa yang di sini pandai bermain peran? Role play. Siapa nih? Petra. Pokoknya anak teater dah. Anak teater. Ya, nih Petra. Gua sih gua nggak bisa. Sini. Iya, sih Irfan ya. Sini. Iya. Siapa namanya? Siapa? Reva. Ayo Reva sini. Nah, bentar. Ini seru. Disuruh Ini adalah bagian dari sejarah supaya kita bisa mengerti, bukan hanya menghafal fakta dan sejarah, tapi kita bisa berempati menggunakan emosi. Oke? Jadi di sini siapa namanya? Fitra dan Reva. Fitra akan berperan sebagai rakyat yang memiliki tanah. Oke? Reva akan berperan sebagai rakyat. Oh, kebalik. Reva yang punya tanah, Fitra yang berperan sebagai rakyat yang tidak memiliki tanah. Jadi harus kerja 66 hari per tahun. Tanpa dibayar. Jadi jahat. Enggak, enggak jahat. Jadi Reva yang punya tanah. Rakyat kan tadi dijelasin tuh, rakyat yang punya tanah harus bagi 20%. Nah, di sini Bapak sebagai orang Belandanya. Oke. Jadi bisa begini. Woi. Wasyang. Gini. Bermoga. Gini, bahasa gini bahasa. Itu bahasa Belanda. Serius? Artinya good morning. Apa? Nah, bahasanya good morning. Nah, karena lu rakyat, karena kamu rakyat, kamu harus bahasa kayak good morning meni. Good morning meni. Nah, good morning meni. Itu kalau itu artinya kan misalnya gini. Good morning. Ini bahasanya Nah, menir kali artinya good morning sir gitu. Good morning. Nah, Itu bener ya? tanah. Gimana? Gak punya. Ini bayangin lu jadi rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi ini yang salah. Ini kita harus bisa membayangkan supaya menggunakan emosi dan berempati tentang fakta sejarah yang sudah terjadi. Bayangin kalau sekarang itu di masa lalu, sekarang gitu. Jadi harus bekerja 66 hari per tahun karena nggak punya tanah gitu. Coba ulang lagi. Udah mau tanah Nggak punya. gimana sih orang kaku rumah kerja harus kerja kamu sepatu siap lu mesti yang kayak ampun pak hitungnya jangan gitu. Ya ini role play, ini simulasi. Ini cuma simulasi supaya kita bisa mengerti sejarah itu bukan hanya sekedar menghafal fakta, tapi bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Kerja. Ampun Tuan, aku tidak punya Tuan, tidak punya anak. Aku punya tanah Tuan. Kerja. Tidak punya tahan. Oke. Buka baju. Jangan Tuan. Oke, kira-kira gitu. Sekarang karena peran udah selesai, sekarang berperan sebagai
suaminya Reva contohnya. Ya. Ceritanya. Ini pacarnya. Ini dia. simulasi itu. Ceritanya. Santai Pak. Kamera tadi diambil Pak. Udah mau ke? Nice, jago nih. Oke. Bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Kita nggak punya tanah Tuhan. Kita tanahnya sedikit banget Tuhan. Kalian harus patuh. Tapi nanti kita makan apa, Tuan? Kalian mesti punya 80% dari tanah kalian. 20%-nya harus dikasih ke kita. Kurang. Harus. Nggak bisa Tuhan. Kasih atau Gimana, mati. Tuhan? Berlutut, mohon dong. Ya Tuhan ampun Tuhan. Jangan, Tuan. Jangan Tuhan, ini tanah kita satu-satunya Tuan. 80% kurang Tuan. Banyak kamu. Mati dong. Mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Udah ada. Jadi gini guys ya. Terkadang pelajaran sejarah, udah, terima kasih. Kadang pelajaran sejarah itu terkadang membosankan dan nggak seru gitu. Karena kayak aduh boring gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa dengan metode belajar yang oke, yang seru, itu akan jadi sebuah cerita yang bisa masuk ke otak kita gitu. Sekarang Bapak punya pertanyaan berhadiah nih. Apa tuh? Tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang benar-benar menyimak akan mendapatkan hadiah spesial nih. Pertanyaannya, kalau tahu langsung gitu ya. Tahun berapa Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa? 1830. Jadi, salah satu contoh ketika sudah belajar menggunakan metode seperti ini langsung cepat tanggap, ada hadiahnya. Sebentar. Dia pulang itu. Ini. Oh.